Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat Sobat Rumah Sakit USU. Perkenalkan, saya Nova yang menjadi host hari ini di podcast Rumah Sakit USU. Hari ini kita akan ngebahas soal intervensi kardiologi, di mana banyak pertanyaan di luar sana soal penyakit jantung dan hal-hal apa yang harus dilakukan apabila ada gejala jantung. Hari ini kita menghadirkan narasumber kita, Dr. Muhammad Yolandi Sumadio, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Selamat siang, Dok. Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih for having me. Oke, sehat kan, Dok? Alhamdulillah, sehat-sehat tuh. Gimana nih? Pertama-tama kita tanya dulu soal tema kita. Kira-kira Dok, dari awal apa ya Dok intervensi kardiologis itu? Jadi kalau intervensi kardiologi sub bidangnya dokter jantung. Jadi salah satu, terkadang dokter jantung itu saat perlu memastikan kondisi penyakit dan atau memberikan terapi terhadap kondisi penyakit itu tidak bisa hanya dengan obat-obatan. Sehingga perlu tindakan lanjut yang salah satunya adalah tindakan minimal invasif istilahnya yang disebut dengan intervensi di bidang kardiologi. Bahasa awamnya yang orang kenal itu adalah kateterisasi jantung. Nah, itulah lebih kurang pengantar awalnya. Nah, kira-kira apa ya Dok bahasanya kateterisasi jantung? Kan banyak di umum-umum, di masyarakat umum disebut dengan pasang cincin, pasang ring. Betul. Apakah sama, Dok? Pasang cincin itu bagian dari kateterisasi, bagian dari intervensi kardiologi. Jadi dia tidak mesti sinonim begitu, tapi dia memang satu bagian. Kalau ditanya apa dan berarti pertanyaan berikutnya bagaimana kan ya. Jadi yang dikerjakan dengan kateterisasi itu adalah kita memeriksa jantung secara langsung. Kalau kita periksa jantung pakai stetoskop kan kita periksa dari luar tuh. Kita dengar kayak gimana bunyi jantungnya pakai alat yang namanya stetoskop. Kalau intervensi di bidang kardiologi itu kita memeriksa jantung dengan langsung ke dalam jantung. Bisa kita periksa bagaimana tekanan ruang-ruang jantungnya. Bisa juga kita periksa bagaimana kondisi pembuluh darah koronernya. Pembuluh darah koroner itu adalah bahasa awamnya selang bensinnya jantung. Jadi itu dua lah yang kita nilai. Sehingga tindakan kardiologi intervensi itu dikerjakan dengan memasukkan alat ke dalam jantung. Kedengarannya kan seram. Tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kita bisa memasukkan alat sampai ke dalam jantung cuman dengan akses infus. Yang kita katakan kita infus pasien. Sekarang trennya itu dari tangan, kita pasang infus di pembuluh darah tangan sehingga kita dapat akses pembuluh darah. Kalau enggak dari tangan, dari paha. Nah, dari selang infus itulah masuk selang halus ukuran kurang dari 2 mili, nyusuri pembuluh darah sampai ke jantung. Selang halus itulah yang namanya kateter. Sehingga secara awam kita kenal dengan bahasa dilakukan kateterisasi. Lebih kurangnya begitu. Oke, kira-kira Dok, hal-hal apa ya yang bisa buat kita periksa kateterisasi tadi ya Dok ya? Maksudnya apakah dengan kita tiba-tiba nyeri dada harus periksa itu? Baik. Berarti ini pertanyaannya tentang siapa yang perlu dilakukan kateterisasi jantung. Kalau tentang siapa, indikasinya sangat banyak. Kalau tadi dibahasakan nyeri dada, betul. Lebih dari 70% tindakan kateterisasi jantung atau kardiologi intervensi itu untuk bidang penyakit jantung koroner. Yang mana penyakit jantung koroner itu keluhan utamanya paling banyaknya nyeri dada. Nah, tapi dari kelompok nyeri dada atau penyakit jantung koroner sendiri itu kita bagi dua lagi. Ada kelompok yang stabil. Nah, pada kelompok yang stabil ini kateterisasi jantung kita kerjakan untuk dua tujuan. Satu, memastikan betul atau enggak dia nyeri dada oleh karena penyakit jantung koroner. Nomor 2, untuk terapinya. Kalau betul dia ternyata penyakit jantung koroner, betul di situ bahasa awamnya sakit jantung penyempitan, bisa kita bereskan penyempitan itu secara tindakan, pasang cincin lah namanya. Itu pada kelompok yang stabil. Umumnya kelompok yang stabil ini tidak langsung serta-merta semua harus dikateterisasi. Ada pemeriksaan berjenjang yang kita kerjakan. Apakah mulai dari rekam jantung dulu, echo, treadmill, CT scan, dan lain-lain banyak.
Kelompok kedua dari penyakit jantung koroner itu adalah kelompok orang-orang yang memang serangan jantung. Kalau udah serangan jantung itu sudah jelas, keluhannya sangat khas, rekam jantungnya sesuai, hasil laboratoriumnya pun menunjukkan ke sana. Pada kelompok ini, kateterisasi jantung umumnya bersifat terapi. Jadi sifatnya adalah kalau orang sudah serangan jantung, risiko meninggalnya sangat tinggi. Pada saat terapi dilakukan, andai kata terapi itu berhasil insya Allah, maka kemudian risiko meninggal tadi jadi turun. Jadi memahaminya pada dua kelompok itu. Tidak semua pasien juga memang perlu kateterisasi, tapi beberapa kelompok pasien ada yang bahkan sifatnya emergensi. Berarti dari penjelasan dokter yang tadi barusan, ternyata kateterisasi itu bukan operasi yang kayak masyarakat-masyarakat Oh bukan, sebut ya. Maksudnya dia bukan yang kan bukan. orang kadang sebut ya dok, kadang pasien-pasien juga nyebut ya aku mau operasi gitu. Betul. Kategorinya sih masih operasi kalau kategori medis. Tapi kalau dirincikan lebih lanjut, operasi medis minimal invasif. Artinya tidak melibatkan pisau-pisau yang pasien dibius total, tidur pakai pisau, ada yang disayat-sayat, nggak semenyeramkan itu ya dok ya. Tapi memang setting ruangannya adalah setting ruangan operasi. Logikanya cuman karena kita ngambil akses pembuluh darah, kita masukkan sesuatu dari pembuluh darah untuk sampai ke jantung, maka alat-alat yang kita masukkan harus sifatnya steril. Karena kalau enggak ya kita masukkan kuman ke pembuluh darah kita yang bisa nyebar kemana-mana. Sehingga ruangan itu akan settingnya steril, begitu ruangan operasi, pasien pun akan disiapkan dengan kain-kain steril, pekerjaan dokternya akan pakai baju steril, pakai handphone steril dan lain-lain begitu. Jadi seolah-olah dia seperti operasi. Padahal bukan. Oke, jadi ini semacam pemeriksaan penunjang aja sebenarnya ya dok. Awalnya pasti itu. Jadi hanya saja betul, dia minimal invasif betul. Apakah kemudian jadi ilustrasinya kita mau tahu gimana anatomi pembuluh darah jantungnya? Apakah bisa dengan modalitas lain? Bisa dengan CT scan. Sama saja. Tapi bedanya kalau CT scan kan dia tidak invasif. Infus itu masuk lewat vena begitu, dari vena masuk ke jantung baru diambil gambar jantungnya. Sementara dengan kateterisasi bahasanya minimal invasif karena kita langsung ke jantung. Kita langsung lihat urat jantungnya direct langsung begitu. Ada resikonya nggak sih dok kalau misalnya kita kateterisasi? Pasti. Semua tindakan pasti ada risikonya. Pasien yang betul-betul memang sakit jantung koroner tidak diapa-apakan atau diterapi dengan obat pun risiko serangan jantungnya ada. Lebih-lebih ini ada tindakan. Tapi alhamdulillahnya dengan kemajuan teknologi sekarang begitu, dengan teknik yang semakin baik, alat-alat yang semakin canggih, risiko itu terukur. Bahasaku terukur. Tapi kalau misalnya kemudian kita harus angkakan, kateterisasi jantung itu risikonya sekitar 1-5%. Kecil. Hanya 1-5%. Hanya di sini dalam menunjukkan itu kecil, bukan dalam bentuk sombong, betul. Dan itu terbagi 1-3% itu kalau kita hanya kateterisasi diagnostik saja, dalam arti kita memang betul-betul hanya lihat. Sementara kalau kita lanjut ke intervensi perkutannya, pasang cincin atau yang lain, itu angkanya naik 3-5%. Jadi masih dalam rentang yang terukur. Kalau boleh ku tambahkan, angka 3-5% itu bukan risiko komplikasi yang berat-berat, bukan. Namanya kita melakukan kateterisasi kan tadi prosedur utamanya diinfus tuh. Namanya nginfus kan bisa bengkak, berdarah, lebam. 3-5% itu paling banyak hanya di sana. Tapi risiko-risiko yang katastrofik pun ada. Risiko yang katastrofik itu kalau jembatan keledai itu ingatnya 5. Stroke, pasien bisa serangan jantung, pasien bisa henti jantung, kemudian bisa ada gangguan ginjal karena kita pakai kontras. Satu lagi bisa serangan jantung di meja, yang bisa meninggal di meja. Jadi itu 5. Yang katastrofik kayak begini angkanya 0,01%. Wah, sangat kecil berarti ya dok. 1 dibandingkan 10.000 pasien. Jadi risiko ada. Tapi kalau misalnya tadi kita bicara kelompok-kelompok ya. Jadi kan terkadang kita menjelaskan sama pasien pun kita membandingkan antara kalau misalnya pasien serangan jantung misalnya ya. Pasien sudah jelas serangan jantung, maka angka mortalitasnya pun sekitar 5-7%. Jadi saat 5-7% kita bandingkan dengan angka katastrofik 0,01% atau 1-5% tadi itu masih kecil itu begitu. Iya, betul. Sementara kalau prosedur itu berhasil, maka angka mortalitas itu tadi, angka kematian tadi bisa kita turunkan. Jadi yang kita kerjakan berusaha menjaga pasien jangan sampai kenapa-kenapa. Lebih kurangnya gitu. Oke, sebenarnya dok dalam diagnosa dokter sendiri seberapa penting sih dok kateterisasi ini? Kan kadang pasien bisa dengan obat dulu ya dok. Betul. Balik ke kelompok pasien tadi.
Kalau kelompok pasien itu kelompok pasien stabil, Masya Allah, Alhamdulillah, sekarang ini kemajuan teknologi obat-obat di bagian jantung juga sangat hebat. Dalam arti kalau pasien itu memang betul-betul pasien stabil, andai kata tidak ada fitur-fitur risiko tinggi pada pasien itu, obat saja umumnya cukup. Jadi terkadang kita memutuskan pasien itu perlu kateterisasi atau enggak itu enggak dari satu pertemuan. Kita akan lihat begitu, bagaimana profil pasiennya, bagaimana keluhannya, bagaimana penunjang-penunjang lainnya begitu. Sehingga cukup banyak populasi pasien yang memang jatuh pada kelompok yang hanya obat saja enggak gimana-gimana. Begitu. Tetapi sebagian kelompok lain memang perlu urgent dikerjakan. Praktek yang dikerjakan di luar negeri atau di panduan itu, hampir semua pasien akan dipastikan dulu kondisi jantungnya, no? Sebaiknya begitu. Itu standar. Oh, itu standar. Ya, itu standar. Karena kapan kemudian kita bisa tenang bilang sama pasien kalau dia bisa hanya dengan obat saja? Ya saat kita sudah tahu bagaimana kondisi real jantungnya. Oke. Sehingga kateterisasi itu umum dikerjakan, one day care pun kalau di luar negeri. Pasien dipersiapkan, preketnya bagus, dikerjakan pagi, cuman diagnostik saja, sore pulang. Kalau kemudian anatomi klinis pasiennya itu stabil, anatomi koronernya tidak berbahaya, kita bisa putuskan udah cukup obat saja. Tapi datanya sudah lengkap begitu. Itu yang kemudian kita perlu banyak mengedukasi pasien bahwa tidak sinonimus kalau pasien dicurigai sakit jantung penyempitan perlu kateterisasi pasti pasang cincin, nggak selalu. Nggak selalu. Iya, pasien-pasien kita kebanyakan gitu dok. Betul. Di kateterisasi artinya pasang cincin. Betul. Padahal kateterisasi itu cuma satu modalitas untuk tahu dulu persis gimana kondisi jantungnya. Perlu atau enggak pasang cincin ya setelah datanya lengkap. Itu dia. Oke. Dok, Nova balik lagi ke yang tadi dokter sebutkan soal kontras. Kita belum ada jelasin dok sama teman-teman sobat baik. RS Usus soal gimana masuk selang kemudian dikontras dilihat gambar-gambarnya betul, ya dok ya. Betul. Jadi kan pembuluh darah kita itu kan ya selang lah lebih kurangnya. Selang itu kan isinya darah. Darah kan tidak tervisualisasi. Sehingga untuk bisa darah tervisualisasi kita harus kasihkan zat warna. Zat warna itulah kontras. Jadi saat kateter itu sudah sampai ke jantung, sudah nyantol di jantung, ujung kateter itu kita sambungkan dengan speed ya. Dengan speed yang berisi kontras. Kita semprotkanlah kontras itu. Semprot gitu ya. Betul. Cuman semprot saja. Saat kita semprotkan kontras, kita tangkap gambarnya, kita rekam, maka bisa kita lihatlah bagaimana kondisi urat jantung pasien itu. Berarti memang lebih jelas pemeriksaannya ya dok? Iya, ini memang pemeriksaan gold standar. Kalau kita mau tahu persis betul pasien sakit jantung koroner atau tidak, ya kateterisasi jawabannya. Sisanya kalau untuk penyakit-penyakit jantung lain, yang penyakit jantung katup dan lain-lain, kateterisasi itu lebih untuk mengukur tekanan-tekanan di dalam jantung. Itu sesuatu yang tidak terlalu pasien kita lebih banyak concern ke sakit jantung koroner, sakit jantung penyempitan dan pasang cincin. Rasanya lebih ke sana. Dok, emang wajib ya dok? Misalnya pasien-pasien datang kita EKG, emang EKG nggak cukup ya dok? Ada persentasinya nggak sih dok? Itu EKG itu sensitivitasnya sangat rendah, kurang dari 50% untuk mendeteksi sakit jantung penyempitan. Makanya kemudian kalau praktek kita di Poli, Nova juga sering lihat pada saat memang ECG tidak bisa memberikan petunjuk, kita akan melanjutkan pemeriksaan. Melanjutkan pemeriksaan paling banyak yang kita kerjakan dengan uji latih beban treadmill test. Tapi sayangnya treadmill test juga kemampuan deteksinya hanya 68%. Jadi masih ada 32% lagi yang nggak terdeteksi begitu. Untuk itulah terkadang sebagian pasien perlu untuk lanjut ke kateterisasi untuk memastikan betul tidak dia penyempitan. Nah dari itu kasus yang sering kita lihat kan sekarang banyak anak-anak muda dok datang ke Poli. Betul. Ya betul. Kita EKG, kita treadmill normal. Seberapa penting sih dok dia untuk melanjutkan untuk kateterisasi? Jadi ada panduan kita bekerja itu dengan pretest probability istilahnya. Pada saat kita jumpa pasien ini dengan panduan besar kemungkinan memang sakit jantung penyempitan, kateterisasi tempatnya. Karena kita memastikan sesuatu yang risiko tinggi betul ada. Sementara kalau kita jumpa dengan orang usia muda yang treadmillnya negatif dan lain-lain, yang menurut kita tidak, bukan kateterisasi pilihannya. Cukup. Pilihannya CT scan. Kalau kita putuskan kita mau pastikan nih gimana anatomi koronernya. Jadi ya balik lagi ke tadi, tergantung preketnya lah, apa assessment preketnya, lebih kurangnya begitu. Oke, soal faktor resiko kok bisa nih, itu udah bahas lain ya dok ya,
Tapi nggak apa-apa, memang Nggak apa-apa, kita bahas aja. memang harus kita bahas bahwa bahwa- betul bahwa sekarang ini kalau dulu ikut-ikut buku bahwa sakit jantung koroner itu di umur 65-70 tahun. Bahkan orang serangan jantung di umur 65 tahun bahasanya sudah serangan jantung prematur. 65 tahun kan nggak muda ya, Nov? Enggak. Betul. Tapi orang serangan jantung 65 tahun di textbook 10 tahun yang lalu itu udah dibilang serangan jantungnya kecepatan nih. 65 tahun Betul. ya. Itu dulu. Kalau sekarang kan realitanya 40 tahun betul, aja udah banyak ya, Dok, sudah sangat pasien banyak, kita. betul. Faktor resiko apa? Balik lagi ke gaya hidup kita. Yang paling Oke, mengganggu, lifestyle. betul. Yang paling banyak kontribusinya rokok. Kemudian hipertensi yang tidak diketahui, diabetes yang tidak diketahui, tidak terkontrol, hiperkolesterolemi yang tidak terkontrol, ya gaya hidup kita yang tidak sehat. Utamanya ke sana. Nah, berhubung Nova udah nyinggung itu, sehingga itu udah menjadi kayak alarm gitu. Kalau kemudian orang itu banyak faktor risikonya, sudah mulai ada keluhan gak enak di dada dan lain-lain, ya harus diperiksakan. Harus dipastikan memang betul tidak sakit jantung penyempitan. Lebih kurangnya itu. Dengan memastikannya dengan CAT lab. Dengan Salah angiografi. satunya. Angiografi ya, Dok, ya Betul, namanya. angiografi Ya. bahasa medisnya. Nah, setelah dikateterisasi nih, Dok. Ada pasien yang dipasang cincin, ada yang tidak. Betul. Apakah semua yang dikateterisasi itu akan selanjutnya minum obat terus-menerus, Dok? Tergantung. Kalau ternyata setelah kateterisasi dia disimpulkan bukan sakit jantung, ya tidak akan ada lanjut obat jantung. Sebagian pasien setelah dikateterisasi ditemukan memang sakit jantung penyempitan, tetapi tidak perlu pasang cincin, ya akan kemudian lanjut obat jantung. Pasien yang kemudian memang disimpulkan sakit jantung penyempitan, perlu pasang cincin, sudah dipasang cincin, ya akan melanjutkan sakit jantung. Bukan tentang kateterisasinya, tapi tentang penyakitnya. Selagi sudah tegak diagnosa memang sakit jantung penyempitan, mau dipasang cincin nggak dipasang cincin, ya tetap akan melanjutkan obat jantung. Itu mempengaruhi kerja pasien, Dok? Maksudnya aktivitas, Oh. daily activity. Oh jelas. Jadi pada kelompok yang tadi stabil, sakit jantung penyempitan itu akan bikin pasien terbatasi aktivitasnya karena logikanya gini, no. Jantung itu kan bekerja memompa darah. Saat dia memompa darah, ibarat kata dia mesin, dia kan perlu bensin. Nah, bensinnya ini kan dihantarkan oleh selang yang namanya pembuluh darah koroner. Logika sederhananya kalau misalnya selang bensinnya tumpah, sementara jantung tetap perlu kerja, ya jantung pasti akan sakit pada saat Kerjanya cepat ya, Dok, ya? pada saat jantung perlu kerja berat sementara pasokan bensin kurang, ya jantung pasti akan mengeluh kan. Mengeluh itu akan bikin pasien sakit dada. Nah, pada pasien-pasien yang kemudian memang sudah sakit jantung penyempitan, dia tidak boleh bekerja di luar limit mampunya jantung dan pembuluh darahnya suplai bensin tadi. Nyambung? Oke. Baik, sehingga kemudian banyak pasien kita yang kalau memang sudah jelas dia sakit jantung penyempitan, kita akan nasihatkan dia untuk tidak bekerja, tidak beraktivitas di luar mampunya jantung. Oke? Nah, salah satu manfaat dari pasang cincin adalah melebarkan penyempitan tadi, sehingga aliran darah suplai bensin ke jantung jadi normal. Ya, begitu suplai bensin ke jantung jadi normal, jantung bisa bebas bekerja. Pasiennya juga bebas beraktivitas. Betul. Sehingga logikanya terbalik. Bukan kemudian setelah pasang cincin pasien harus membatasi aktivitas. Enggak. Iya, kadang Setelah pasiennya- pasang cincin, saat tuntas penyempitannya teratasi, pasien akan bebas beraktivitas. Pemikiran pasien yang kayak begitu karena berpikir kayak operasi. Oh, setelah Iya. operasi kan cacat. Kalau cacat kan berarti enggak boleh aktivitas berat. Justru sebaliknya. Justru pengobatan dengan pasang cincin dengan kardiologi intervensi ini tujuannya adalah menjadikan pasien yang terbatas aktivitasnya bisa jadi lebih lapang aktivitasnya. Logikanya dibalik. Bukan berarti bisa istirahat setelah itu ya, Dok, ya? Jadi lebih enak aktivitasnya ya? Betul. Oke, Dok. Ini kita bahas soal CAT lab-nya lagi ya, Dok, ya? Baik. Kan di rumah sakit USU nih terhitung baru ya CAT lab-nya. Enggak. Oh, enggak. Nah, CAT lab Jadi- kita sudah beroperasi 2 tahun insya Allah. Sudah 2 tahun. Sudah Jadi 2 tahun. iya, kalau dibandingkan dengan CAT lab rumah sakit luar jelas masih muda umurnya. Iya. Tapi kalau dibilang baru, bukan. Kalau kita bilang baru, pasien tuh anggapannya aduh baru mulai pelayanannya, nggak bagus nanti masih mulai, enggak. Kita sudah 2 tahun alhamdulillah. Gimana, Dok? Di sana jumlah pasien dokter? Oh, alhamdulillah Ada cukup. pengalaman kah? Alhamdulillah cukup baik, masih cukup baik. Alhamdulillah cukup Ya, baik. rasanya- Belakangan kita sudah mengerjakan lebih dari 40 pasien per bulan. Per bulan ya, Dok? Per ya? bulan. 40 pasien per bulan dengan alhamdulillah angka komplikasi dan mortalitas sangat kecil. Ya. Karena Nova di Poli
kayaknya pasien pada berdatangan terus dari luar daerah, dari sampai ada dok pasien datang ke rumah sakit USU karena katanya di rumah sakit USU masangnya dari tangan. Oh betul. Jadi mereka nyari dokter karena memang terpasang dari Jadi memang tangan. tapi itu pun memang tidak semua bisa ya no. Tapi default kita memang dari tangan. Kenapa kemudian default itu dari tangan? Karena datanya bilang lebih safe untuk pasien. Lebih safe untuk pasien. Nomor 2, lebih nyaman untuk pasien karena setelah tindakan pasien bisa jalan. Sementara kalau akses itu dari pembuluh darah kaki, setelah tindakan pasien harus istirahat baring lebih kurang 12 sampai 18 jam tergantung tindakan apa yang kita kerjakan gitu. Jadi memang defaultnya dari tangan, tapi bisa atau enggaknya tergantung anatomi badan pasiennya masing-masing. Jadi dok, selama ini kan banyak tuh dari poli banyak pasien yang nyariin dokter. Mungkin karena nyariin katanya di rumah sakit USU kateterisasinya tuh bisa dari tangan. Jadi pasien pada rame ke sini untuk mencari itu. Dokter sendiri aja kah kerjanya di enggak. Di rumah sakit USU ada dua operator. Ada 2 kardiolog yang memang sudah tersertifikasi untuk boleh mengerjakan tindakan kardiologi intervensi. Kalau aku tergolong baru pulang. Jadi yang satu lagi itu adalah senior sudah senior kardiologis beliau, Dr. Cut. Beliau mungkin sudah lebih 10 tahun begitu. Jadi sudah sangat berpengalaman. Iya. Jadi Dr. Cut Arifa Andra, spesialis jantung betul. Jadi konsultan. Jadi kita ada 2 operator di sini, tidak cuma saya sendiri. Terus dok, dokter belajar angiografi, belajar tindakan ini dari USU kah langsung atau gimana dok? Jadi promosi diri tapi nanti Nggak apa-apa dok. trainingku di Malaysia. Ya kadang kan pasien pengen tahu nih siapa ya, yang backgroundnya. Backgroundnya kadang kan kalau betul, aku di Google namaku di Google dulu. Nama aku di Google. Jadi memang sudah masanya kayak begitu. Sayangnya nggak muncul apa-apa. Iya coba ya. Nggak karena sosmed pun nggak banyak. Kalau training kardiologi intervensiku di Malaysia, di Penang. Jadi rasaku tanpa menyombongkan diri banyak bagaimana pola kerja mereka di sana, insya Allah kita hafal lah dan rasanya kita nggak ketinggalan banyak. Bedanya jadinya kateterisasi di sini dan di sana, di sana bayar. Di sini ya dengan BPJS full di cover. Selain itu perbedaannya dok? Betul, kalau misalnya cath lab banyak ya di Medan ya. Kenapa kemudian pasien harus kemari? Kita standby no. Jadi dalam arti tren belakangan lebih dari 50% pasien yang kita kerjakan itu udah pasien emergensi. Jadi pada saat pasien emergensi kita kerjakan ya memang kita standby karena cardiac emergency itu window periodnya kecil, pendek sekali. Jadi kalau kemudian pelayanan cardiac emergency di sini memang kita ngejar golden time. Kita nunggu besok dan ke besok. Bismillah insyaallah begitu. Nomor 2 ya default strategi radial lah. Default strateginya dari tangan memang. Kalau memang bisa dikerjakan tuh. Itu aja mungkin. Lain-lain nanti kalau terlalu banyak kayak menyombongkan diri. Nggak menyombongkan karena kadang banyak tuh yang nanya, Dokter Yolandi prakteknya di mana ya? Dokter Yolandi itu dari mana ya? Kadang kan pasien-pasien kita di sini juga bisa sekalian kenalan sama Dokter Yolandi. Harusnya di awal kita kenalan ya dok ya. Harusnya di awal ya dok. Terakhir nih dok, ada pesan dan kesan nggak untuk pasien-pasien kita di pasien-pasien sobat sehat rumah sakit USU? Yang jelas pengobatan di bidang jantung itu maju kali Naf, alhamdulillah. Bukan cuma bidang kardiointervensi yang kita bahas sekarang, tapi juga bidang obat-obatan. Nova pun lihat sendiri, banyak pasien yang memang sudah jelas sakit jantung penyempitan tanpa di kardiointervensi pun enak-enak aja itu dengan obat. Sehingga memang kemajuan di bidang bagian jantung ini sangat maju alhamdulillah. Begitu juga dengan bidang kardiologi intervensi. Nah, nasihatku mungkin ke pasien-pasien adalah dokter spesialis jantung siapapun itu punya pertimbangan. Pada saat kemudian menyarankan untuk melakukan tindakan kateterisasi, memang sudah ditimbang bahwa manfaat yang diharapkan kepada pasien jauh akan lebih besar daripada risikonya. Dan pada saat dokter itu menyarankan untuk Pak, ini perlu lanjutan kateterisasi jantung, bahwa dokter itu juga udah nimbang dengan kondisi pasien yang ada. Kalau hanya dengan obat saja, risiko mungkin akan lebih besar dibandingkan kalau kemudian tindakan kateterisasi dikerjakan. Itu satu. Nomor 2, tidak
semua kateterisasi jantung artinya pasang cincin. Tidak semua. Menyenangkannya adalah kalau kemudian kita tuntas melakukan diagnostik, kita tahu betul bagaimana kondisi jantung pasien, pengobatan tuntas. Nggak sedikit pasien yang kemudian ada indikasi sakit dada, kita lakukan treadmill positif, begitu dikateterisasi nggak ada apa-apa, no. Nah, jadi kan terangkat itu bahwa pasien itu didiagnosa dengan sakit jantung koroner menjadi tidak sakit jantung. Dari harus minum obat seumur hidup menjadi tidak perlu minum obat. Nah, disitulah kateterisasi jantung sebagai gold standar gitu. Betul-betul kadang bikin nyaman karena pemeriksaannya jadi komplit dan tuntas. Terakhir, pemeriksaan ini relatif aman. Ilustrasinya, Nov, umumnya masa rawat pasien kateterisasi jantung 2 malam saja. Sampai dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai, tidak ada kontraindikasi, dikerjakan, besoknya dikerjakan, lusa pulang. Jadi maksudnya relatif aman begitu, walaupun na'udzubillah komplikasi dan risiko mungkin terjadi. Di rumah sakit USU kita sudah cukup berpengalaman, alhamdulillah. Pasien yang kita kerjakan tahun lalu sekitar 200 lebih pasien. Alhamdulillah semuanya, alhamdulillah cukup, mayoritas itu baik, nggak ada masalah banyak. Jadi jangan ragulah untuk memilih pelayanan kardiologi intervensi di rumah sakit USU. Oke, baik. Untuk sobat sehat rumah sakit USU, sekian pesan dan kesan dari Dr. Yolandi untuk menutup podcast kita di sesi kali ini. Jadi jangan takut untuk memeriksakan jantungnya. Jangan ragu untuk datang ke rumah sakit USU dan bertanya soal jantungnya dengan spesialisnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.